Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggota saya sendiri Laili Fauziah dan teman saya Yazdaniar Al-Azam. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi teori-teori belajar dalam pembelajaran, di mana materi kali ini merupakan salah satu materi yang ada pada mata pelajaran metode strategi pembelajaran Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Maimun MA MSI. Di sini kami ingin menjelaskan beberapa hal-hal poin penting yang ada di dalam teori-teori belajar dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip belajar dalam pencapaian. Yang kedua itu tujuan pembelajaran. Yang ketiga, klasifikasi teori belajar dalam pembelajaran. Yang keempat, teori belajar dalam perspektif Islam. Yang kelima, aplikasi teori belajar dalam pembelajaran. Dan yang keenam, aplikasi teori belajar dalam konsep Islam. Baiklah, langsung saja kita beralih ke poin yang pertama. Berikut penjelasannya. Prinsip-prinsip belajar dalam pencapaian. Pada prinsipnya, strategi pembelajaran ditentukan berdasarkan atas teori-teori belajar yang sudah ditemukan. Penentuan strategi pembelajaran merupakan penerapan dari azas-azas pembelajaran. Azas pembelajaran ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip belajar, atau dapat dikatakan bahwa azas pembelajaran merupakan implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru. Adapun prinsip-prinsip belajar adalah yang pertama, perhatian dan motivasi, kedua, keaktifan, 3, pengulangan, 4, tantangan, 5, balikan dan penguatan, keenam, perbedaan individual. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya akan membentuk manusia yang mampu bersaing di dunia global. Sehingga sebagai guru sejak di sekolah tingkat dasar sudah harus memiliki kemampuan untuk mempersiapkan peserta didiknya dengan cara yang disesuaikan dengan usianya. Sumber daya manusia yang mampu bersaing memasuki dunia global adalah manusia yang benar-benar unggul. Manusia unggul adalah manusia yang mempunyai kemampuan antara lain 1. Berpikir kreatif dan produktif, 2. Mampu mengambil keputusan, 3. Mampu memecahkan masalah, 4. Belajar bagaimana belajar, 5. Kolaborasi, dan yang keenam, mampu mengelola atau mengendalikan diri. Klasifikasi teori belajar dalam pembelajaran. Untuk mendasari strategi pembelajaran, maka perlu dibahas teori-teori belajar yang akan mendasari penerapan strategi pembelajaran. Secara garis besar, teori belajar menurut Glader tahun 1991 dapat dibedakan menjadi 3, yaitu conditioning theory, yang kedua connection theory, yang ketiga insightful learning. Yang pertama, conditioning theory adalah suatu teori yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu respon dari stimulus tertentu. Yang kedua, connection theory merupakan teori belajar yang menyatakan bahwa belajar merupakan pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Yang ketiga, insightful learning adalah belajar menurut pandangan kognitif. Teori ini mengutamakan pengertian dalam proses belajar mengajar. Jadi bukan ulangan seperti halnya kedua teori terdahulu. Dengan demikian, menurut teori ini, belajar merupakan perubahan kognitif atau pemahaman. Belajar bukan hanya ulangan, tetapi perubahan struktur pengertian. Teori belajar dalam perspektif Islam. Dalam pendidikan Islam, proses belajar yang pertama bisa kita lihat pada kisah Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah mengajarkan berbagai nama benda kepadanya. Dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda, tabiat dan sifat-sifatnya. Dan Adam disuruh mengulangi pelajaran tersebut di hadapan para malaikat.
Peristiwa yang terjadi pada Nabi Adam ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 33 yang artinya, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Teori pengulangan sebagai salah satu teori belajar telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran, di mana Allah menyuruh Adam mengulangi menyebut nama-nama benda. Hal yang sama juga terjadi ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca secara berulang-ulang dalam kalimah Iqra dan memerintahkan Nabi Muhammad mengulanginya. Kemudian, aplikasi teori belajar dalam pembelajaran. Teori-teori belajar yang telah ditemukan akan digunakan dalam konteks pembelajaran. Kecenderungan penggunaan teori-teori belajar akan menghasilkan pandangan atau paradigma pembelajaran yang digunakan. Paradigma pembelajaran dapat dibedakan secara garis besar menjadi 5, yaitu paradigma behaviorisme, yang kedua paradigma konstruktivisme, yang ketiga paradigma kognitif, yang keempat pemrosesan informasi, dan yang kelima paradigma humanistik. Yang pertama ada aplikasi teori belajar behavioristik. Pandangan behaviorisme sebenarnya merupakan penerapan dari teori belajar conditioning theory dan connection theories. Sebagai ilustrasi dapat dicontohkan dari operant conditioning yang dikemukakan oleh Burrhus Frederick Skinner. Operant conditioning adalah sebuah perilaku yang memberikan pengaruh pada lingkungan serta menimbulkan akibat. Yang kedua, ada aplikasi teori paradigma konstruktivistik. Menurut pandangan konstruktivisme, belajar adalah penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif, dan refleksi serta interpretasi. Sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar si pembelajar termotivasi dalam menggali makna serta menghargai ketidakmenentuan. Dengan demikian, maka peserta didik akan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan tergantung pada pengalamannya dan perspektif yang dipakai dapat menginterpretasikannya. Yang ketiga, aplikasi teori paradigma kognitif. Piaget merupakan salah satu seorang tokoh pelopor aliran konstruktivisme. Salah satu sumbangan pemikirannya yang banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif individu, yaitu teori tentang tahapan perkembangan individu. Menurut Piaget bahwa perkembangan kognitif individu meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama sensory motor, yang kedua pre-operational, yang ketiga concrete operational, dan yang keempat formal operational. Pemikiran lain dari Piaget tentang proses rekonstruksi pengetahuan individu yaitu asimilasi dan akomodasi. Yang keempat, aplikasi teori pemrosesan informasi. Asumsi yang mendasari teori ini adalah pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Menurut Robert Gagne 1985, bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Menurut Robert, tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase, yaitu motivasi, yang kedua pemahaman, yang ketiga pemerolehan, keempat penyimpanan, kelima ingatan kembali, yang keenam generalisasi, yang ketujuh perlakuan, dan yang kedelapan umpan balik. Kemudian poin yang terakhir yaitu aplikasi teori belajar dalam konsep Islam. Belajar dan mengajar dalam Islam adalah mengubah perilaku, mendidik jiwa, dan membina kepribadian manusia. Gambaran ini sebagaimana telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam meluruskan perilaku dan menyebarkan dakwah Islamiyah di antara umat manusia.
Di antara prinsip-prinsip belajar yang penting dalam pandangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan motivasi. Yang kedua, pemberian ganjaran atau reward. Yang ketiga, mengulang dan berpartisipasi aktif dalam praktik. Yang keempat, perhatian. Dan yang kelima, belajar secara periodik. Demikian yang bisa kami sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun perkataan yang tidak berkesan di hati kalian. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.